Esrimeim Adonai, lo yanum lo yisham, hashomer ose shamayim ba'aretz, melayangkan mataku ke gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan biarkan kakimu goyah, penjagamu takkan terlelap. Sesungguhnya tak terlelap, tak akan tertipu. Penjaga setia, Tuhanlah penjagamu, Tuhan naungan mentari siang tak menyakitimu, dan juga bulan di malam hari. Tuhan menjaga nyawamu. La, 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 Tuhan menjagamu. La, 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 Tuhan naunganmu. La, 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 menjaga nyawamu. La, 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 sampai selamanya. Shilama alot esa enai, elhe harime ayin yavo esri. Esrimeim Adonai, lo yanum lo yisham, hashomer ose shamayim ba'aretz. Ayitem lamot rak lecha, lo yishan shomrecha, Adonai ayat yemincha, yomam shemesh lo yakeka, yareach balayla. Adonai yishmarcha. Adonai shilcha, Adonai shomrecha, yefarecha, Adonai ve'yishmerecha. Adonai yishma zetcha uvo'echa, me'at ve'at olam. La, 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 Adonai yishmarcha. La, 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 yishmor et nafshecha. La, 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 me'ata ve'at olam. La, 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 le'olam va'ed. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya Wedetunggen Rahayu Bekas Waras. Selamat malam semua Sobat Circle. Terima kasih sudah hadir di tengah liburan kita untuk berhari raya, dan saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin
Untuk seluruh sahabat Muslim di Circle Indonesia, terima kasih sudah hadir di sini. Dan kita akan bersama-sama untuk belajar tentang sejarah peradaban Persia hingga Iran hari ini. Kita mulai. Beshem Ha'af, Ben, Firuah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bicara mengenai perang yang sedang berkecamuk hari ini, perang antara Israel Amerika dengan Iran dimulai pada 28 Februari 2026. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara yang besar terhadap Iran. Serangan itu menargetkan fasilitas militer, misil Iran, serta berbagai infrastruktur yang strategis. Dan pada hari itu, Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan wafat pada usia 86 tahun akibat serangan udara itu bersama istrinya, menantu perempuannya, juga cucunya. Dan ada korban lainnya, setidaknya ada 168 meninggal akibat serangan itu, pelajar dan guru SD Minab di Iran. Dan kemudian Musyaba atau Muhtaba Khamenei dipilih sebagai pemimpin tertinggi Iran sebagai supreme leader oleh Assembly Expert pada 8 Maret 2026 setelah ayahnya wafat. Perang tampaknya masih berlangsung, harga minyak melonjak 110 per barelnya atau lebih. Jalur penting seperti Selat Hormuz menjadi tempat yang sangat strategis dan menjadi salah satu pusat konfliknya, yang artinya konflik ini berdampak global, bukan hanya regional saja. Dan bicara mengenai peperangan ini, kitab pengkhotbah yang ditulis oleh seorang yang berhikmat, yang hikmatnya seperti pasir di laut, yaitu Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, dalam pengkhotbah 9 ayat 11, memberikan satu wejangan yang anomali. Raja Salomo mengatakan, "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan peperangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami oleh mereka semua." Yang artinya, pemenang dari perang tidak akan bisa diprediksi seperti zaman dahulu perang antara Amerika dan Vietnam. Ketika Vietnam itu bisa survive, justru Vietnamlah sebagai pemenangnya dan Amerika di pihak yang kalah. Perang itu selalu hampir meninggalkan luka baik pihak yang menang maupun yang kalah. Dalam tradisi Jawa, gambar ini sering diilustrasikan melalui perang Baratayuda, Pandawa versus Kurawa, dalam kisah Mahabharata yang dikenal di dalam dunia wayang kita. Perang berlangsung 18 hari, berakhir dengan kemenangan Pandawa, tapi kemenangan itu tidak membawa sukacita penuh karena hampir seluruh tokoh besarnya gugur. Dan ini yang menjadikan perang Baratayuda bukan sekedar cerita kepahlawanan, tapi juga peringatan moral tentang harga mahal dari konflik manusia. Nothing comes from violence and nothing ever could. Kekerasan tidak akan melahirkan sesuatu yang baik. Etika Abrahamik, baik Yudaisme, Kristen, dan Islam memandang kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang bernilai intrinsik. Setiap manusia itu berharga karena keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan, terlepas dari agama, bangsa, posisi politik, atau perannya dalam konflik. Siapapun di perang, baik pihak lawan maupun yang sedang disakiti, semuanya ketika kehilangan sanak saudaranya, istrinya, anaknya, suaminya, semuanya menangis. Tidak ada yang tertawa. Kita seharusnya tidak dapat bersukacita atas kematian siapapun. Kematian seorang pemimpin, Ali Khamenei, juga kematian 188 anak-anak sekolah itu tetaplah tragedi kemanusiaan. Memang perang sering dibingkai dalam bahasa kemenangan atau kepahlawanan. Ada pihak pesakitan, ada pihak yang di-branding jahat. Dari sudut pandang kemanusiaan dan iman, setiap kematian tetaplah luka bagi dunia. Air mata seorang ibu dari pihak manapun berharga mahal dan tidak akan pernah mengenal batas ideologi ataupun agama. Perang itu tidak benar-benar menghasilkan kemenangan yang utuh. Kemenangan akan datang bersama dengan kesedihan dan penyesalan. Konflik besar selalu meninggalkan trauma kemanusiaan. Maka say no to war.
Mungkin rekan-rekan Kristen saya agak sensi. Kenapa sih kok berita biasanya kan ngomongin Israel, kali ini kok ngomongin Persia? Ya, saya sudah sangat sering sekali membahas tentang Israel. Anda bisa cari di channel YouTube saya. Dan Persia itu bukan bangsa sembarangan, maka baik untuk siapapun dari kita di kelas ini, yang Islam, yang Kristen, ataupun beragama lain, kita wajib sama-sama belajar. Dan sama-sama mari kita mengagumi dua bangsa, yaitu bangsa Persia dan bangsa Israel, yang dua-duanya ini memang pernah terluka. Oke, mari kita lanjutkan sejarah peradaban Persia hingga Iran modern hari ini. Bicara mengenai peradaban Persia, ketika kita bicara tentang Persia, kita sebenarnya tidak hanya bicara tentang sebuah negara, tetapi tentang sebuah peradaban civilization yang telah berlangsung lebih dari 2.500 tahun dan memberi pengaruh besar bagi sejarah dunia, termasuk keberadaan Iran modern hari ini. Peradaban Persia sebagai kekuatan dunia muncul ketika Koresh yang Agung, Cyrus the Great, mendirikan kekaisaran Achaemenid sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Persia itu pernah menjadi pusat kekaisaran dunia pada masa raja-raja seperti Darius I, Xerxes I, suaminya Ratu Esther. Dan Persia menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada zamannya. Dan sebenarnya mau dibangkitkan kembali oleh Muhammad Reza Pahlavi. Persia di dalam Alkitab ditulis dalam bahasa asli Ibrani Paras. Sering disebut dalam Alkitab khususnya ketika bangsa Yahudi di bawah kekuasaan Persia. Tokoh penting adalah Koresh yang Agung yang mengizinkan orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel menuju ke tanah sucinya yaitu ke Yerusalem. Di kitab Yesaya, menarik. Ada nubuat tentang Mesias. Dan Mesias ini bukan dari kalangan Israel. Mesias ini adalah dari kalangan non-Israel. Dan bahkan nama dari sang Mesias ini disebut oleh Nabi Yesaya 150 tahun sebelum kemunculan Koresh yang Agung di bumi ini. Jadi nubuatnya sudah ada 150 tahun sebelumnya. Jadi keren banget yang namanya Koresh yang Agung di sini. Dinubuatkan 150 tahun sebelumnya, dan dia satu-satunya seorang yang diberi gelar Mesias, dan dia dari kalangan non-Israel. Dan Persia juga dibahas di kitab Esther, kisah kerajaan Persia, yang kemudian rajanya menikah dengan Ratu Esther, kemudian kitab Esra, masa kembali dari pembuangan. Jadi Israel pernah dibuang ke Babel karena dari Nebukadnezar, terus dikembalikan, dibantu oleh Raja Persia untuk kembali ke tanah sucinya, dan juga pada zamannya Nebukadnezar dituliskan di kitab Daniel menyebut kerajaan Media Persia. Bahkan di kitab Kisah Para Rasul ketika hari Pentakosta, ketika lidah-lidah api itu melingkupi para rasul Kristus. Di situ terdapat juga orang-orang Parsia, Media, Elam sebagai pendengar berita Injil pada hari Pentakosta. Wow. Yang artinya di sini, Persia juga menjadi cakupan bagi berita Injil Kristus. Makanya kita nggak bisa pandang sebelah mata ini Persia, karena Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyebutnya, dan tentu saja Persia menjadi bagian penting di Alkitab kita. Kita membahas The Great Persian Empire. Persia bukan sekedar negara, tetapi salah satu peradaban besar dunia sejajar dengan Yunani, Romawi, India, dan Tiongkok. Boleh kita tambah lagi Mesir tentunya. Persia telah bertahan melalui berbagai kerajaan, agama, dan sistem politik, namun identitas budayanya tetap hidup selama 2,5 milenium. Pada tahun 330 sebelum Masehi, Persia memang pernah ditaklukkan oleh Alexander Agung, tapi identitas Persia tidak hilang. Kemudian Persia bangkit kembali pada dua dinasti besar, yaitu Kekaisaran Parthia pada abad kedua menuju abad ketiga, dan juga Kekaisaran Sasania. Ini penting, Kekaisaran Sasania di sini orang Yahudi diaspora
saat itu dilindungi di Persia pada Kekaisaran Sasania. Dan pada saat itu, Sasania menjadi rival besar bagi Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Ya, jadi Yahudi ketika dimusuhi oleh kekristenan di Eropa, Yahudi justru terlindungi di Persia. Menarik kan? Pada abad ke-7, wilayah Persia ditaklukkan oleh kekuatan Islam. Namun menariknya, budaya Persia nggak hilang, justru sangat mempengaruhi dunia Islam selanjutnya. Bahasa Persia, yaitu Parsi, menjadi bahasa budaya dan sastra di banyak wilayah Asia. Karena itu Persia sebenarnya merujuk pada 3 hal sekaligus. Persia sebagai negara, yaitu Iran modern. Yang kedua adalah bangsa, bangsa Iranik atau Arya. Kemudian yang ketiga, Persia sebagai peradaban, yaitu tradisi budaya, bahasa, sastra, filsafat yang berlangsung lebih dari 2500 tahun. Itulah sebabnya banyak orang Iran masih sangat bangga pada warisan Persian Civilization. Bicara mengenai peradaban, saya pernah menulis ini di laman Sarapan Pagi Biblika, dan kata adab peradaban dari kata adab bahasa Arab dalam makna tata krama, etika, kesopanan, kebudayaan, dan itu bukan hanya perilaku tapi kesadaran relasional yang membentuk tatanan hidup manusia. Dan kata adab bahasa Arab ini equal dengan kata aram, aduba, yaitu peneguhan etika melalui rasio dan hukum. Nah, di sini muncul kata peradaban, yaitu masyarakat yang tertata, berkeadaban, dan bermartabat. Dalam bahasa Ibrani, konsep adab ini, ya, aduba dalam bahasa Aram, yang paling dekat adalah derek eretz dalam filsafat Yahudi, yaitu jalan hidup yang beradab, yang secara harfiah derek itu adalah cara hidup, eretz adalah dunia, tanah. Nah, yang artinya derek eretz adalah tatanan hidup yang pantas, beretika, dan manusiawi. Dalam tradisi rabbinik, derek eret katmala Torah adalah adab mendahului Torah. Seseorang harus lebih dahulu menjadi manusia yang beradab sebelum ia menjadi orang yang beragama. Makna kata adab juga mengarah pada kata Ibrani musar, yang artinya etika dan pembentukan karakter dalam ranah pendidikan yang membentuk, melatih, yang mendisiplinkan, membentuk pribadi dalam kerendah hatian dan tanggung jawab dan integritas. Sikap yirat Elohim, takut akan Tuhan adalah dasar dari adab ini. Dalam filsafat Ibrani, Raja Salomo menulis dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tehilat hokmah yirat Adonai, vedaat kedoshim bina. Dan di sini dalam Amsal, yirat Elohim, takut akan Tuhan adalah fondasi etika dalam peradaban sintesis konseptual. Konsep peradaban di sini tentu saja disepakati oleh 3 agama Ibrahimik yang besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Terima kasih untuk teman-teman Muslim yang cukup banyak di kelas ini. Kita belajar bersama-sama untuk belajar kesamaan dari peradaban antara Israel kuno dan Persia kuno. Khususnya malam ini kita khusus belajar mengenai The Greater Persia. Konsep Persia Raya mulai terlihat ketika Kores yang Agung mendirikan Achaemenid Empire sekitar 550 sebelum Masehi, dan kekaisaran ini menjadi salah satu imperium terbesar di dunia kuno yang wilayahnya meliputi Iran, Mesopotamia atau Irak, Anatolia atau Turki, Levan yaitu Israel, Syria, Lebanon, kemudian Mesir, Asia Tengah, dan sebagian India. Persia, yang bahasa Ibrani Paras, adalah suatu kerajaan yang luas yang pernah bahkan mencapai sebagian Yunani dan menjangkau sampai ke India sebelah timur. Kerajaan ini menyangkut orang-orang Yahudi karena kemenangan Kores atas Media, dan ketetapannya, dekritnya itu mengizinkan orang-orang Israel yang pernah kalah dari Nebukadnezar, yang dibuang di Babel, kemudian dikembalikan oleh Raja Kores. Jadi orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan ini, kalah dari bangsa Babilonia, yaitu Nebukadnezar,
dibuang ke Babel. Orang-orang Israel tidak bisa melawan Nebukadnezar, tapi Tuhan mengizinkan kekuatan yang lain yang mengalahkan Nebukadnezar, bukan bangsa Israel tetapi Koresh. Maka dari sejarah ini kita orang Kristen juga harus terbuka. Jangan berpikir bahwa Israel tuh kalau perang itu menang terus, enggak. Kalau mereka enggak setia, mereka juga dibiarkan kalah oleh Tuhan, bahkan menjadi bangsa buangan di Babel. Bahkan ketika Tuhan menghukum Israel ini, Anda tahu, pernah 3 kali terjadi kelaparan hebat di tanah suci Israel, dan di situ terjadi 3 kali kelaparan hingga orang makan orang, kanibalisme. Perhatikan, kepada bangsa pilihannya sendiri, Tuhan tidak segan-segan untuk memukul Israel jika Israel salah. Maka untuk hari ini juga akan berlaku demikian. Jadi jangan cuma ngutip satu ayat bahwa siapa yang memberkati Israel akan diberkati, siapa yang mengutuki Israel akan dikutuki. Padahal itu adalah satu berkat untuk anak-anak Abraham. Dan kita semua anak-anak Abraham di sini kan? Nah, jadi jangan dilihat sempit kepada Israel saja. Ketika Israel tidak setia, Tuhan tidak segan-segan memukul mereka. Supaya kita yang Kristen ini jangan jadi Kristen Zionis. Kita harus terbuka, melihat kenyataan, dan paham akan sejarah. Dan munculnya kerajaan Persia menandai titik balik besar dalam sejarah Timur Dekat kuno, yang khususnya bagi bangsa Yehuda yang hidup di dalam pembuangan karena kejahatannya kepada Tuhan, dibuang ke Babel, dan kekuatan baru ini dipimpin oleh seorang raja Persia yang agung di dinasti Achaemenid. Dan pada tahun 539, pasukan Persia di bawah Koresh Hagadol, bahasa Ibraninya, menaklukkan kota Babylon yang sebelumnya menjadi pusat kejayaan Babel yang diasosiasikan dengan seorang penguasa yaitu Raja Nebukadnezar kedua. Jadi kejatuhan Emporium Babel ini bukan sekedar penggantian kekuasaan politik, tetapi membawa perubahan kebijakan yang sangat besar dan memberi benefit yang banyak bagi bangsa Israel di dalam pembuangan mereka. Dan berbeda dengan praktik kekaisaran Babel yang sering memindahkan populasi sebagai strategi kontrol politik, justru Persia menerapkan kebijakan restorasi dan toleransi. Perhatikan. Persia memberikan toleransi religius kepada bangsa Israel melalui dekrit yang dicatat dalam Esra pasal 1 ayat 1-4. Koresh yang agung memberikan izin kepada orang-orang Yahudi yang dibuang untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah mereka, dan kebijakan ini menjadi kabar baik bagi komunitas Yahudi di pembuangan karena membuka jalan bagi pemulihan kehidupan religius dan nasional mereka. Nah, peristiwa ini dipahami oleh para nabi sebagai bagian dari karya providensial Allah, bahkan dalam Yesaya 45 ayat 1, 150 tahun sebelum Kores muncul. Kores disebut sebagai yang diurapi, Mesyah oleh Tuhan. Sebuah gelar yang sangat luar biasa bagi seorang raja non-Israel, karena Kores menjadi alat di dalam rencana pemulihan Israel. Dengan demikian, kemunculan kerajaan Persia bukan hanya perubahan geopolitik, tetapi juga awal periode restorasi Yehuda. Kemudian melahirkan pembangunan kembali bait Allah kedua pada masa para pemimpin seperti Yerubabel dan imam besar Yosua bin Yosedek. Nah, bagi komunitas Israel dalam pembuangan di Babel, kemenangan Persia menjadi tanda bahwa sejarah pembuangan tidak berakhir dengan kehancuran, melainkan sebuah pengharapan pemulihan bangsa Israel ex kerajaan Yehuda dapat kembali ke tanah sucinya. Kemudian pada sekitar tahun 330, kerajaan Persia dikalahkan oleh Alexander Agung, yang dalam banyak tulisan-tulisan Yunani dipandang sebagai orang timur yang biadab, namun selalu dipandang baik dalam Perjanjian Lama. Jadi di sini ada kontradiksi catatannya. Agama Zarathustra sekitar abad ke-7 sebelum Masehi berasal dan berbasis di Persia. Kepercayaannya adalah pada dewa terang, Ahura Mazda, telah mengalahkan Ahriman, yaitu dewa kegelapan,
Dan dualisme ini dipandang dalam pengaruh atas keyahudian seperti juga tertanam pada kepercayaan malaikat-malaikatnya yang juga memberi pengaruh pada Yudaisme terutama yang di jalur mistisisme. Agama Persia ini bersikap toleran terhadap kepercayaan-kepercayaan yang lainnya dan Apollo Yunani dan Adonai Allah Israel atau Elohim Israel adalah di antara ilah-ilah yang diakui oleh mereka. Nah, kita akan membaca satu bagian yang sangat penting dalam Yesaya 45 ayat 1, Mesias non-Yahudi, yaitu Koresh yang agung. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Bahasa Ibraninya limshiho, kepada orang yang diurapinya. Kepada Koresh yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ko amar Adonai limshiho lechores asher hechesakti vimino lerat levanav goyim umatnei melachim afateah liftoah levanav delatayim usyarim lo yisagiru. Jadi melalui Yesaya 45 ayat 1 ternyata di sini gelar Mesias tidak eksklusif bagi orang-orang Israel saja, karena Alkitab Ibrani mengacu pada Raja Kores ini sebagai Mesias Allah Tuhan dalam dekretnya membantu orang-orang Israel membangun kembali bait suci kedua di Yerusalem. 2 Tawarik 36 ayat 23 menuliskan, beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Nah, Kores menyebut Tuhannya orang Israel, Adonai. Semesta langit ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Kalau kita baca dalam bahasa asli Ibraninya, Koh amar Koresh melek paras. Kol mamlechot haaretz natan li Adonai Elohei hasyamayim vehu fakat alai. Livnot lo vayit Yerushalem asher bi Yehuda mivakem mikol amo Adonai Elohab imo veya'al. Jadi di sini Kores mengakui Adonai Elohimnya orang Israel. Kita baca kronologi Persia Iran hingga sekarang ya. Ini secara singkatnya ada Kekaisaran Akhmenia abad ke-6 sebelum Masehi hingga nanti kekuasaan dari Ahasveros zamannya Ratu Esther, kemudian berakhirnya Kekaisaran Akhmenia ini dengan hadirnya Alexander Agung pada abad ke-3 sebelum Masehi, kemudian ada Kekaisaran Parsia pada abad ke-3 Masehi, Kekaisaran Sasania abad ke-2 hingga abad ke-6, kemudian ada penaklukan Islam pada abad ke-7, kemudian masa dinasti-dinasti Persia Islam antara tahun 900 hingga tahun 1500-an, dinasti Safavid, dinasti Qajar, dinasti Pahlavi, kemudian ada revolusi Islam tahun 1979 dan Iran modern hari ini. Sekarang kita akan belajar mengenai bahasa Persia sebagai simbol peradaban. Ini menarik. Kenapa Iran, walaupun mereka adalah negara Islam, tapi mereka tidak menggunakan bahasa Arab seperti Mesir misalnya. Mesir itu punya bahasa sendiri sebenarnya, yaitu bahasa Koptik. Tapi bahasa Koptik nyaris hilang. Tetapi bayangkan, bahasa Persia, meskipun Iran mayoritas Islam, tetapi orang Iran masih bangga menggunakan bahasanya sendiri. Karena itu adalah simbol peradaban. Ini perbedaannya dengan Indonesia. Kita tahu memang bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan kita wajib mengerti bahasa Inggris. Tapi yang saya heran, pasangan-pasangan muda hari ini kalau punya anak ngomong Inggrisnya lancar dan ketika ngomong bahasa Indonesianya nggak lancar malah bangga. Nah, ini artinya apa? Budayanya terkikis. Tentu saja kita harus mendorong anak-anak kita lancar berbahasa Inggris.
Tapi bukannya lalu nggak bisa bahasa Indonesia. Seperti anak-anak Jaksel hari ini kalau ngomong bahasa Indonesia kan jadi gelagapan gitu kan. Dan orang tuanya malah bangga. Nah, itu Indonesia sedang ada di tepi jurang peradabannya. Karena tidak bangga pada bahasanya sendiri. Beda dengan orang Iran. Sampai hari ini mereka bicara dalam bahasa Parsi. Jadi bahasa Persia, Parsi, sebagai simbol peradaban. Orang India juga masih menggunakan bahasa Indianya, bahasa Hindinya. Menarik. Orang China dengan bahasa Chinanya. Bangga dengan bahasa Chinanya. Pasangan muda Indonesia hari ini, kalau anaknya nggak bisa bahasa Indonesia malah bangga. Nah, ini adalah degradasi dari peradaban Indonesia justru. Kita harus mendorong anak kita berbahasa Inggris yang baik, sekaligus berbahasa Indonesia yang baik. Syukur-syukur dia masih bisa mengerti bahasa daerahnya sendiri-sendiri, karena memang Indonesia sangat kaya akan budaya. Jangan dihapus dengan arogansi kebisaan berbahasa Inggrisnya. Dari kronologi sejarah Persia, ada yang unik dari Iran dibanding dengan bangsa kuno lainnya, misalnya Mesir. Mesir punya bahasa asli Koptik dan hampir punah karena sudah menjadi bahasa Arab. Orang Iran tetap memakai bahasa Persia, bahasa Parsi meskipun menjadi negara Islam. Hal ini karena Persia sudah memiliki identitas peradaban yang kuat sebelum Islam. Sebelum penaklukan Arab pada abad ke-7, Iran adalah pusat kekaisaran besar, Achaemenid Empire, Persian Empire, Sasania Empire, dan kekaisaran ini memiliki administrasi negara, bahasa yang resmi, dan juga tradisi sastra identitas nasional yang sangat kuat. Ketika Arab menaklukkan Persia pada abad ke-7, masyarakat Iran baru saja menjadi kekaisaran yang besar, bukan hanya provinsi pinggiran. Karena itu memori identitasnya masih kuat. Sebaliknya, Mesir, Suriah, Irak itu sudah berabad-abad menjadi provinsinya Romawi Bizantium sebelum Islam. Sehingga identitas lokalnya lebih lemah. Nah, ini sama ini kayak Indonesia nih. Orang-orang mudanya nggak bisa bahasa Indonesia malah bangga gimana sih? Mari kita tetap bangga ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Persia tetap dipakai oleh rakyatnya setelah penaklukan Arab. Arab menjadi bahasa agama dan administrasi, tetapi rakyat Iran masih berbicara dalam bahasa Parsi. Bahasa Persia tidak pernah hilang, melainkan berevolusi dari Middle Persian menjadi New Persian pada sekitar abad ke-9 dan perubahan utama memakai alfabet Arab, banyak kosakata Arab, termasuk struktur bahasa tetap Persia, itu mirip dengan bahasa Inggris setelah Norman Conquest. Penaklukan Inggris oleh bangsa Norman tahun 1066, banyak kata Perancis tetapi tetap bahasa Inggris. Pada abad ke-9 hingga 10 terjadi Renaissance di Persia. Dinasti Iran seperti Samanid Empire secara sengaja menghidupkan bahasa Persia sebagai bahasa budaya. Tokoh besarnya sastra Persia ini ada Ferdowsi, penulis Shahnameh, kemudian ada Rumi. Ya, ini Rumi yang lebih tua ya. Saadi, Shirazi, Hafez. Sastra inilah yang menjadi memori Persia pra-Islam. Persia justru mempengaruhi dunia Islam selanjutnya. Ironisnya setelah beberapa abad terjadi pembalikan budaya. Arab menaklukkan Persia secara militer, tapi Persia membentuk budaya Islam. Contohnya, birokrasi kekhalifahan banyak dikelola oleh orang Persia, filsafat dan ilmu berkembang melalui sarjana Persia, bahasa Persia menjadi bahasa budaya Asia Tengah dan India, bahkan kerajaan Turk seperti Seljuk Empire, Timurid Empire, Mughal Empire menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa istana. Bahasa Turki modern dipengaruhi oleh bahasa Persia, terutama pada periode Kesultanan Seljuk dan Kekaisaran Utsmaniyah. Dan pengaruh ini bukan hanya kecil, tapi sangat banyak dalam kosakata, sastra, dan gaya administrasinya. Nah, pada Kekaisaran Utsmaniyah, pada sekitar abad ke-13 hingga abad ke-20 awal, sekitar 600 tahun lebih.
memilih bahasa resmi elit yang disebut dengan Ottoman Turkish. Bahasa Ottoman Turkish ini adalah campuran Turki, Persia, Arab. Banyak kata Persia dipakai untuk sastra, puisi, filsafat, administrasi kerajaan. Di Mesir situasinya berbeda. Kenapa kok Mesir nggak menggunakan bahasa Koptiknya? Walaupun peradaban Mesir sebenarnya lebih tua daripada Persia, yaitu sejak 3100 sebelum Masehi. Dengan awal kerajaan Mesir bersatu dengan lahirnya sistem Fir'aun, bahasa aslinya itu Coptic language. Nah, kemudian ada awal kemunduran Mesir setelah tahun 1070 sebelum Masehi. Mesir mulai melemah karena sering dikuasai oleh bangsa-bangsa asing, Libya, Nubia, Asyur, dan Persia. Nah, kemudian sejak zaman Alexander Agung, Alexander Agung kan menetapkan bahasa Koine Greek yang mulai menggantikan Koptik pada abad ketiga sebelum Masehi. Bahasa administrasi negara memakai bahasa Yunani sampai pada era Bizantium. Kekuasaan Mesir kuno secara definitif berakhir ketika Cleopatra ketujuh kalah dari Kaisar Octavianus yang kemudian menjadi Kaisar Agustus pada tahun 30 sebelum Masehi. Setelah itu Mesir menjadi provinsi dari Roman Empire. Nah, setelah Islam, Mesir menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perdagangan yang akhirnya rakyat secara perlahan beralih ke dalam bahasa Arab. Dan hari ini Koptik nyaris hanya dipakai dalam liturgi gereja ortodok Koptik. Itu pun tidak seluruhnya karena lebih banyak memakai bahasa Arab. Karena itu perbedaannya dengan Iran yaitu kebudayaan Persia, walaupun Iran menjadi negara Islam, Iran tidak kehilangan bahasa dan identitas Persianya. Ini adalah satu fakta historis yang sangat menarik dalam konteks ini. Bahasa Persia justru menjadi bahasa budaya dari Turki sampai ke India selama hampir 800 tahun. Peradaban kuno yang besar di dunia adalah Mesir, Persia, Tiongkok, India. Ini semua sangat menarik. Karena Persia, India, dan China termasuk yang paling kontinu hingga hari ini, sedangkan Mesir mengalami pergantian bahasa dan identitas setelah Islamisasi Arab. Sekarang kita masuk pada kekaisaran Persia dari zaman ke zaman. Yang pertama tentu saja kekaisaran Achaemenid pada abad ke-6 sebelum Masehi didirikan oleh Kores yang Agung, di mana Kores mengalahkan kerajaan Media dan kemudian mendirikan kekaisaran Persia. Dan pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores menaklukkan Babilonia. Dan peristiwa ini menjadi penting dalam Alkitab Perjanjian Lama karena Kores yang Agung mengizinkan bangsa pilihan Tuhan yaitu Yahudi yang sudah dipukul oleh Tuhan menjadi bangsa yang kalah di pembuangan, kemudian dikembalikan melalui Kores. Nama Kores disebut dalam Esra 1 ayat 1-4 dan bahkan dinubuatkan 150 tahun sebelumnya di dalam kitab Yesaya pasal 44 hingga pasal ke-45. Dan Kores yang Agung ini banyak sekali disebut secara eksplisit di Alkitab kita, dan Kores yang Agung berasal dari wilayah Persis yaitu Parsya di Iran Selatan, yang secara garis besar kekuasaan Kores ini mencakup Persia, Media, Elam, Lydia yaitu Anatolia Barat, kemudian Babel yaitu Mesopotamia, Syria, Yehuda, Asia Tengah. Wilayahnya terbentang dari Asia Tengah sampai Laut Tengah. Dan nama Persia sebenarnya berasal dari bangsa Yunani kuno yang menyebut wilayah itu sebagai Persis atau Parsa, yaitu daerah asal suku Persia yang sekarang itu disebut Provinsi Fars, kampungnya Kores yang Agung. Namun sebenarnya bagi penduduk Persia sendiri, negeri itu sejak lama sudah disebut sebagai Iran. Nah, ini sama kayak China. Orang asli China nggak menyebut negara mereka itu China. Mereka menyebut Chungguo, negara yang ada di tengah, negara yang ada di pusat. Bangsa yang lain saja yang menyebutnya China. Nah, sama juga Persia ternyata adalah sebutan dari bangsa lain kepada Persia, yang sebenarnya orang aslinya sendiri itu menyebut diri mereka itu Iran.
Jadi Persia adalah nama yang dipakai orang Barat, yaitu orang-orang Yunani, yang pernah juga mengalahkan Persia pada zamannya Alexander Agung, abad ketiga sebelum Masehi, dan kemudian ada sebenarnya nama Iran, yaitu nama asli, yang dipakai oleh masyarakat setempat. Nah, mirip dengan China adalah sebutan Barat, sedangkan orang aslinya menyebut negara mereka dengan nama asli Chungguo. Awalnya Persia hanyalah kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan Media. Kemudian Kores memimpin bangsa Persia untuk bangkit menjadi kekuatan besar yang mengalahkan Raja Media Astyages sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Kemudian wilayah Media meliputi Iran Barat, sebagian Anatolia Timur, kemudian menguasai Media Persia sekaligus, dan kemudian berkuasa atas Elam, termasuk di situ Selat Hormuz yang terkenal hari ini, dan Iran Barat yang otomatis masuk dalam kekuasaan Persia setelah menguasai Media. Kota pentingnya Elam adalah Susa, dan kemudian menjadi salah satu ibu kota kerajaan Persia, dan menaklukkan kerajaan kaya di Asia seperti Lydia yang diperintah oleh Croesus. Wilayah Lydia meliputi sebagian besar Anatolia, yaitu Turki modern hari ini, dan kota-kota di Yunani di bagian Asia kecil. Dan kemenangan ini memberi Persia akses ke Laut Aegea. Penaklukannya yang terpenting adalah ketika Kores mengalahkan Raja Babilonia pada sekitar tahun 539 sebelum Masehi, dan itu dicatat di dalam Esra pasal 1 yang memberikan dekrit kepulangan bangsa Israel ke tanah sucinya lagi. Nah, dengan jatuhnya Babel, Persia juga menguasai Mesopotamia, Assyria, Phoenicia, dan ini memberi Persia kontrol atas jalur perdagangan di Timur Tengah. Demikianlah di bagian timur, Kores menaklukkan wilayah Baktria, Sogdia, daerah sekitar Oxus, yaitu Amudarias. Wilayah ini menjadi perbatasan timur bagi Kekaisaran Persia. Nah, kemudian ada Raja Kambises, memerintah sekitar tahun 530 hingga 522 sebelum Masehi. Dalam konteks Alkitab, masa ini sering dihubungkan dengan periode ketika pembangunan Bait Allah sempat terhenti, karena secara eksplisit nama Kambises kedua ini tidak disebut langsung di Alkitab. Namun sebagian besar penafsir Alkitab dan sejarawan menilai bahwa masa pemerintahnya kemungkinan tercermin secara eksplisit pada kitab Esra 4 ayat 5 yang tertulis bahwa musuh-musuh Yehuda menyogok para penasihat untuk mengagalkan rencana mereka hidup Kores Raja Persia sampai Raja Darius Raja Persia. Jadi hanya implisit saja, tidak ditulis namanya di Alkitab Perjanjian Lama. Di Esra 4 ayat 5 hanya menyebut dua raja, yaitu Kores Agung dan Darius yang pertama. Sebagian sarjana, para penafsir mengusulkan bahwa Ahasveros dalam Esra 4 ayat 6 ini mungkin merujuk kepada Kambises ini, tapi ini kan hanya tafsir. Tapi walaupun tidak disebut namanya, masa pemerintahan Kambises pada abad ke-6 sebelum Masehi ini kemungkinan bertepatan dengan periode terhentinya pembangunan Bait Allah di Yerusalem dan tekanan politik terhadap komunitas Yahudi yang baru kembali dari pembuangan, Esra pasal 5 dan pasal 6. Dan kemudian ada masa Darius yang pertama. Nama Darius yang agung ini terkait pada kitab Esra pasal 6. Dan kemudian ada Xerxes yang pertama, yaitu Ahasveros dalam kitab Ester, yang memerintah pada sekitar tahun 486 hingga 465 sebelum Masehi. Dan peristiwa penting, Xerxes yang pertama ini memerintah wilayah yang sangat luas dari India sampai Ethiopia, terkenal dalam sejarah Yunani karena perang melawan Yunani. Menjadi raja dalam kisah Ester, menjadi suami bagi Ester orang Yahudi. Nah, pertanyaannya, kalau dia menikah dengan Ahasveros atau Xerxes I, apakah Ester memiliki putra dari Xerxes? Ini nggak dicatat di Alkitab, ya. Tidak ada bagian di Alkitab yang menulis keturunan Ester dalam sejarah Persia yang diketahui dari penulis Yunani seperti Herodotus. Mencatat putra mahkota dari Xerxes adalah Artaxerxes yang pertama. Ia menjadi raja setelah Xerxes.
sekitar tahun 465 sebelum Masehi, dan menurut Herodotus ibu dari Artaxerxes adalah Amestris, istri utama Xerxes. Nah, apakah ini adalah Esther? Juga tidak dapat dipastikan. Tapi beberapa tradisi rabbinik kemudian berspekulasi bahwa Esther dimungkinkan memiliki anak dari Raja Xerxes. Bahkan ada midrash yang mengaitkan Xerxes dengan Artaxerxes, tapi ini masih interpretasi rabbinik ya. Jadi hanya penafsiran saja, bukan teks Alkitab, juga bukan bukti sejarah Persia. Tapi kalau Esther pernah menikah dengan Ahasuerus dan punya anak, artinya kalau Esther adalah orang Yahudi, dia melahirkan seorang anak, mungkin saja ada banyak juga keturunan Yahudi yang ada di daerah Persia. Itulah kenapa Persia secara kebudayaan sangat tinggi juga. Ada juga yang mengaitkan apakah Ratu Amestris ini bisa diidentifikasi dengan Ratu Esther atau Ratu Wasti. Kalaupun mau dicocok-cocokkan, ya semuanya masih dalam ranah tafsir saja. Anda mau mengartikan ini adalah Esther, Ratu Amestris ini, atau juga Ratu Amestris ini adalah Ratu Wasti. We don't know, namanya juga tafsir ya. Perlu juga ada pertimbangan bahwa dalam dunia timur dekat kuno bahwa anak itu bisa berarti keturunan. Jadi mungkin saja ada keturunan dari Esther, walaupun nama Esther nggak disebut. Keturunan ini kemudian melahirkan Artaxerxes. Jadi Artaxerxes ini mungkin bukan anak langsung dari Xerxes yang pertama, walaupun disebut anak, kan juga kata ben dalam bahasa Ibrani itu kan juga tidak selalu anak langsung. Misalnya Yesus Kristus disebut Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham, anak Daud, anak Abraham. Tentu saja bukan anak langsung dari Daud kan, juga bukan anak langsung dari Abraham kan. Nah, tetapi dalam artian keturunan. Nah, bisa saja. Kita hanya bisa berspekulasi. Semuanya di ranah tafsir. Ciri utama pemerintahan dari Kekaisaran Armenia ini ada toleransi agama, ada administrasi satrapi. Administrasi satrapi di sini adalah sistem pemerintah, yaitu provinsi dalam kerajaan Persia Armenia, di mana wilayah kekaisaran yang sangat luas dibagi menjadi beberapa provinsi administratif yang disebut satrapi. Pembangunan jalan kerajaan. Akhir dari Kekaisaran Armenia, yaitu penaklukan oleh bangsa Yunani pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi, pada zamannya Alexander Agung. Dan setelah Alexander Agung ini meninggal, karena dia meninggal dalam usia yang sangat muda, wilayah Persia kemudian diperintah oleh dinasti Yunani, yaitu dinasti Seleukus. Jadi jenderal-jenderalnya Alexander Agung ini kemudian menjadi penguasa-penguasa dari wilayah-wilayah bekas jajahan Alexander Agung. Masuk pada Kekaisaran Parsia pada tahun 247 sebelum Masehi hingga 224 Masehi. Nah, di sini karakteristiknya kerajaan Iran melawan Romawi, ada sistem feodal yang sangat kuat dan memiliki kontrol atas jalur sutra. Dan yang keempat ada Kekaisaran Sasania. Ini menarik, pada sekitar tahun 224 hingga tahun 651 Masehi didirikan oleh Ardashir yang pertama. Ciri utamanya adalah beragama Zoroastrianisme menjadi agama negara, dan kaisar ini menjadi rival utamanya Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Raja pentingnya adalah Raja Sapur yang akhirnya kerajaan ini runtuh oleh karena penaklukan Arab. Nah, kemudian masuk pada penaklukan Islam. Pada tahun 651, tentara Muslim mengalahkan Sasania, akibatnya Persia mulai masuk dunia Islam. Meski mereka masih mempertahankan bahasa Persia, yaitu Parsi, bahasa Arab memiliki pengaruh yang besar juga. Islam menjadi agama yang dominan, namun identitas Persia tetap bertahan melalui bahasa Farsi dan sastra dan budaya Iran. Ada sebuah buku, Jewish Babylonia Between Persia and Roman Palestine. Ini saya punya versi PDF-nya. Ada banyak sih buku-buku mengenai ini. Bagus sekali, di antaranya juga ada buku berseri The Ancient Near East, tulisan dari Emily Cook. Ini
bukunya berseri, ada 2 buku ini. Ini juga penting untuk membahas mengenai kerajaan-kerajaan kuno. Nah, buku ini menarik. Memberikan latar belakang isi dan karakter utama dari Talmud Babilonia atau Talmud Bavli, serta konteks sejarah dan intelektual pembentukannya. Talmud Bavli disusun oleh para rabi yang hidup di antara abad ketiga hingga abad ke-7 Masehi, yaitu di wilayah Babilonia atau Irak modern di bawah kekuasaan Persia dinasti Sasania. Karya ini merupakan kumpulan berlapis yang terdiri dari tradisi Tanaitik, tradisi rabi pada sekitar abad pertama hingga abad ketiga Masehi, hingga tradisi Amoraik, dan buku ini juga mengulas materi anonim yang umumnya memberi latar belakang juga argumentasi dari para rabi dalam perkembangan dari kepercayaan Judaisme. Nah, meskipun sebagian dari isi Talmud ini mencerminkan tradisi yang lebih tua, tentu saja ya, karena sebenarnya tradisi rabbinik ini sudah mulai ada pada pembuangan di Babel. Kemudian berkembang pada zaman awal Masehi, pada zamannya Yesus Kristus, dan juga karena ketiadaan Bait Allah, orang-orang Israel itu mengalami kembali ritual tanpa kehadiran Bait Allah. Maka Talmud Bavli di bagian wilayah Persia ini disusun ketika orang-orang Yahudi banyak dimusuhi oleh kekristenan di Eropa. Orang-orang Yahudi terlindungi di wilayah Persia ini, bahkan lahir Talmud Bavli yang sangat terkenal itu. Jadi sebenarnya Yahudi memiliki sejarah yang baik dengan orang-orang Persia di wilayah Persia. Bahkan sampai pada zaman keislaman tetap terbangun dengan baik. Anda tahu para rabi zamannya Sa'adia Gaon, Rabi Moshe ben Maimun dan seterusnya yang sangat terkenal itu semua berbasis dari sini. Makanya hari ini saya mau mengajak terutama teman-teman Kristen saya supaya berpikiran luas. Jangan right or wrong Israel, Israel, Israel. Ya, Israel bangsa pilihan Tuhan, saya percaya. Tapi kalau Israel salah juga dipukul kok sama Tuhan. Apalagi di sini kita melihat ada sejarah yang baik antara Israel dengan Persia. Ya, mulai dari Koresh yang Agung, dinasti Sasania, bahkan sampai ketika Islam berkuasa di Persia. Jadi dalam buku ini Richard Kalmin menawarkan penelaahan ulang yang menyeluruh tentang budaya rabbinik di Babilonia di kekuasaan Persia. Ya, kalau Anda nanti tertarik, nanti saya akan bagikan versi PDF-nya ya. Nah, dari situ juga saya menulis satu artikel di laman Sarapan Pagi Biblika mengenai kronologi kepemimpinan dari Res Galuta. Nah, ini penting ini. Orang Kristen juga harus tahu apa itu Res Galuta, yaitu kepemimpinan dari orang-orang Yahudi pada zaman diaspora. Ketika orang Yahudi dilarang masuk ke Yerusalem, diusir oleh Emporium Romawi. Mereka dilindungi di wilayah Persia, yang para pemimpinnya itu disebut sebagai Resh Galuta, Geonim, Rishonim, Achanonim. Ini menarik ini cerita ini ya. Saya tentu saja tidak bisa mengupas semuanya, nanti Anda bisa buka di Sarapan Pagi Biblika. Nah, apa yang saya sampaikan ini juga banyak juga sudah saya tulis di Sarapan Pagi Biblika. Kemudian kita masuk pada dinasti-dinasti Persia Islam antara tahun 900 hingga tahun 1500-an, yaitu peradaban sastra Persia. Ini menarik. Anda harus tahu bahwa orang Persia itu orang-orang yang jenius. Berapa kerajaan lokal muncul, Samanid, Buyid, Seljuk, Ilkhan, pada masa budaya Persia ini berkembang pesat. Kemudian ada peradaban ilmu dan transisi intelektual. Persia itu sudah memiliki budaya administrasi, pendidikan, filsafat sejak masa dinasti Achaemenid abad ke-6 sebelum Masehi. Di bawah Raja Koresh yang Agung, Persia sudah mengembangkan sistem birokrasi yang sangat maju, jaringan komunikasi, lingkungan seperti ini tuh memudahkan pertukaran ide dan pengetahuan. Dalam sejarah matematika, beberapa ilmuwan dari dunia Persia memainkan peran yang penting dalam pengembangan konsep angka nol, sistem bilangan desimal, terutama melalui karya Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi.
pada sekitar tahun 780 hingga 850 Masehi. Pada abad ke-9 ini, dunia Islam menjadi jembatan pengetahuan antara ilmu Yunani, matematika India, dan dunia Barat. Dalam karyanya, Kitab Al-Jabar wal Mukabalah, ia menjelaskan sistem bilangan desimal yang menggunakan posisi digit angka 0 sebagai penanda tempat, dan kata Al-Jabar dari judul buku ini kemudian menjadi asal kata algebra, aljabar, karya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Eropa pada abad ke-12. Nah, dari sinilah, dari Al-Khwarizmi ini muncul istilah algoritma. Wow, Anda hari ini sering ngomong algoritma, algoritma, algoritma kan? Nah, ternyata dari seorang yang super cerdas yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dari sinilah kemudian lahir istilah algoritma, penyebaran angka 0 hingga 9 yang kita pakai sekarang. Angka-angka ini kemudian dikenal di barat sebagai Arabic numerals oleh ilmuwan dunia Islam termasuk ilmuwan Persia. Optika dan metode ilmiah, tokoh penting ada Ibnu Al-Haytham pada sekitar tahun 965 Masehi yang mengembangkan teori cahaya, eksperimen ilmiah, sistematis, dan buku terkenalnya adalah Book of Optics yang ia sebut sebagai bapak metode ilmiah eksperimental. Dalam kedokteran, Persia juga memiliki tokoh besar yaitu Avicenna. Avicenna itu berasal dari nama Ibnu Sina. Pada abad ke-10 Masehi, karyanya The Canon of Medicine, buku ini dipakai di Universitas Eropa selama hampir 600 tahun, memberi kontribusi yang penting dalam diagnosis klinis, farmakologi, metode pengamatan medis, dan juga dalam bidang astronomi banyak ilmuwan Persia yang berkontribusi dalam observasi langit. Tokoh terkenalnya adalah Omar Khayyam. Nah, Omar Khayyam kan ada penulis Indonesia yang namanya Omar Khayyam, diambil dari nama ini. Dia membuat reformasi kalender Persia yang sangat akurat. Nah, hasilnya ada Jalali kalender. Kalender ini dipandang lebih akurat daripada kalender Julian kala itu. Kemudian ada Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, berasal dari wilayah Persia. Ia lahir di kota Tus di kawasan Khurasan yang sekarang masuk wilayah Iran. Karena itu dalam sejarah intelektual Islam, ia sering disebut ulama besar dari tradisi Persia. Al-Ghazali ini tidak hanya ahli di satu bidang, ia adalah seorang polimat, ilmuwan multidisipliner, dan beberapa disiplin ilmu yang sangat dipengaruhinya adalah teologi, yaitu ilmu kalam, fikih, tasawuf, filsafat, dan kritik epistemologi. Menariknya, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual besar sekitar tahun 1095. Ia meninggalkan karier akademiknya menjalani kehidupan asketis selama beberapa tahun, dan pengalamannya ini diceritakan dalam bukunya Al-Muqit min Al-Dalal, pembebasan dari kesesatan. Kemudian ada sastra Persia. Tentu saja Anda harus tahu ada seorang yang memiliki nama besar dalam dunia sastra yaitu Jalaluddin Rumi. Pada sekitar tahun 1207 hingga 1273, Rumi adalah penyair Persia yang paling terkenal. Ia adalah seorang mistikus sufi yang menulis puisi tentang cinta ilahi, kerinduan manusia kepada Tuhan, perjalanan spiritual jiwa, dan karya terkenalnya adalah Masnavi. Nah, Masnavi ini disebut Quran dalam bahasa Persia. Quran dalam bahasa Persia. Nah, saya punya ini, serialnya ini. Ini bukunya Jalaluddin Rumi. Kemudian ada Hafez Al-Siraz dan juga Saadi dari Siraz. Buku terkenalnya adalah The Children of Adam are Members of One Body. Anak Adam adalah anggota satu tubuh. Bahkan Anda tahu, puisi yang indah ini ditulis di gedung PBB di New York. Ini ada tarian yang sangat terkenal, tarian Sufi. Tentu saja Anda sudah tahu kan? Kemudian ada Ferdowsi yang menulis Shahnameh, Kitab Para Raja,
dan epos nasional Iran dengan sekitar 50.000 bait. Karya ini menceritakan mitologi Persia, sejarah raja-raja Iran, dan juga pahlawan-pahlawan mereka. Juga ada Omar Khayyam yang tadi sudah kita bahas. Dia adalah seorang ilmuwan jenius, matematikawan, astronom, tapi dia juga terkenal sebagai seorang penyair. Kemudian ada Nizami Gansavi yang terkenal sebagai penyair epik romantik terbesar Persia dengan karya utamanya Hamzah yang artinya 5 mahakarya. Hamsyah ini sama dengan bahasa Ibrani. Hamisyah, Hamsyah sama. Karena memang bahasa mirip-mirip, budayanya saling mempengaruhi, bahasa Persia, bahasa Arab itu mirip-mirip. Saya adalah penyuka film-film Iran. Sayang sekali film-film Iran hari ini susah diakses. Di antara yang saya suka itu tentu saja Children of Heaven. Anda kalau nonton film Children of Heaven ini, Anda seperti nonton Christmas Story. Indah sekali ceritanya. Dan sangat menyentuh, sangat memiliki filsafat yang tinggi walaupun filmnya sederhana. Dan kemudian ada film Turtles Can Fly, juga berasal dari Iran. Juga ada film yang judulnya Osama dari sutradara Iran. Ya, saya menulis beberapa review mengenai film-film Iran di laman Sarapan Pagi Biblika. Nanti Anda bisa baca. Di antaranya ada Turtles Can Fly dan juga Osama. Semuanya film-film yang saya tulis di sini adalah film-film yang luar biasa. Saya bisa menontonnya 10-15 kali karena saking indahnya. Artinya memang di sini kebudayaan Persia itu memang wow banget, happening banget. Nah, sekarang kita masuk pada dinasti Safavid, di mana pada masa ini, pada sekitar tahun 1500-an hingga 1700-an, ada perubahan besar menjadi Syiah, aliran Syiah, didirikan oleh Syah Ismail. Syiah Imamiyah menjadi agama resmi negara ini dan membentuk identitas Iran hingga sekarang ini. Dan masa kejayaan Safavid ini terjadi pada masa Raja Abbas yang pertama, dan kemudian ada dinasti Qajar pada sekitar tahun 1789 hingga 1925. Persia mulai terlibat pada politik global. Setelah Perang Dunia Pertama ada tekanan Rusia dan Inggris, kerajaan Persia kehilangan wilayah besar. Dan dinasti ini berakhir ketika Reza Shah Pahlavi melakukan perubahan politik besar dan mendirikan dinasti baru, yaitu Pahlavi dinasti. Nah, sekarang masuk pada Persia, yang kemudian namanya diubah sesuai nama aslinya, yaitu Iran. Ya, jadi Persia itu adalah bangsa asing menyebut negara itu. Sedangkan negara itu menyebut dirinya sendiri adalah Iran. Maka pada zamannya dinasti Pahlavi pada tahun 1925 sampai 1979 namanya menjadi Iran. Didirikan oleh Reza Shah Pahlavi, terdapat reformasi yaitu modernisasi negara dan nasionalisme Iran. Nah, peristiwa penting terjadi pada tahun 1935, Persia resmi berganti nama menjadi Iran dan memiliki diplomasi internasional. Penggantinya adalah Muhammad Reza Pahlavi sebagai Shah terakhir ya. Nah, kenapa namanya kok Iran? Nah, ini memiliki akar linguistis yang sangat kaya dan tua dan berkaitan dengan kata Arya. Arya. Kata Iran berasal dari bahasa Persia kuno. Jadi rantai etimologinya itu ada Proto-Iranian yaitu Arya, kemudian Old Persianya itu Arya, Middle Persianya itu Eran, kemudian Modern Persianya itu disebut Iran. Lantas bagaimana dengan kemiripan dengan terminologi Arya yang digunakan Hitler dalam membentuk fasisme di Jerman pada Perang Dunia Kedua dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf, My Battle. Nah, hubungan antara istilah Arya dengan ideologi rasial yang dipakai oleh Adolf Hitler ini sebenarnya berasal dari penyalahgunaan konsep linguistik dan sejarah pada abad ke-19 dan abad ke-20. Ya, dia kayak suka-suka aja aku kasih nama Arya. Padahal pemilik nama Arya itu ya Iran, bukan Hitler gitu kan. Nah, namanya juga penguasa ya suka-suka dia aja. Di dalam teks kuno seperti Avesta dan Rig Veda ditemukan kata Arya yang berarti bangsawan atau orang mulia. Dari sinilah para peneliti menggunakan istilah Indo-Aryan atau Indo-Iranian untuk menyebut kelompok bahasa ini.
Dalam konteks aslinya, Arya adalah istilah budaya atau linguistik, bukan kategori ras biologis. Nah, jadi di sini Hitler melakukan distorsi ideologis di Eropa. Bahwa pada akhir abad ke-19 muncul teori ras yang mencoba mengklasifikasi manusia secara hierarkis. Sebagian ideologi Eropa mengadopsi istilah Aryan ini dan mengubah maknanya menjadi ras manusia superior asal Eropa Utara, dan ide ini kemudian diambil oleh Nazi. Padahal nggak ada hubungannya dengan Persia ya. Dalam ideologi Nazi, Adolf Hitler menyatakan bahwa bangsa Jermanik adalah bagian dari ras Arya. Ras ini dianggap sebagai yang paling unggul. Tapi secara historis justru istilah Arya berasal dari bangsa Indo-Iran, bukan Eropa Utara ya. Nah, kemudian ada Arya juga, istilah Arya, supaya Anda nggak bingung, kok ada banyak Arya ya. Nah, kalau Arya dalam musik klasik, Arya adalah istilah dalam musik klasik yang berasal dari bahasa Latin aria, yang berarti udara atau melodi atau lagu. Dalam kazana musik klasik, Arya adalah bagian vokal solo untuk penyanyi dalam opera, oratorio dalam kantata, biasanya diiringi oleh orkestra. Beberapa aria yang sangat terkenal, misalnya Nessun Dorma, karya dari Puccini, Nessun Dorma. Dan juga ada Lascia Pianga, Lascia la Pianga, dari Handel. Dan juga ada yang paling saya suka nih, Bachianas Brasileiras. Nah, ini bagus sekali, digubah oleh seorang komposer Brasil, dinyanyikan dengan sangat bagus sekali oleh René Fleming. Nanti Anda bisa Google Bachianas Brasileiras dari Villa-Lobos. Bagus banget. Ini yang bagian yang paling saya suka nih di sini. Kemudian perbedaan dari Persia menuju ke Iran. Mana dasar Iran adalah tanah bangsa Arya, tanah orang-orang mulia, dan istilah Iran ini sudah dipakai sejak zaman Persia kuno dalam menyebut bangsa Iran sendiri. Ini kayaknya secara etimologis ada kemiripan dengan bentuk singa itu sendiri, karena memang singa menjadi lambang bagi kekaisaran Persia ini kan. Nah, kata singa dalam bahasa Ibrani itu Ari atau Arye. Arya. Nah, jadi ada kesamaan secara linguistik bahwa simbol Iran kuno menggunakan singa, bendera Iran kuno dengan simbol singa dan matahari, Shir-o Khorshid yang adalah lambang nasional bangsa Persia yang digunakan selama berabad-abad hingga revolusi Iran tahun 1979, dan bendera ini menampilkan singa memegang pedang dengan matahari terbit di belakangnya. Di atasnya ada 3 warna, hijau, putih, merah, yang simbol ini melambangkan agama, perdamaian, keberanian, dan kedaulatan. Warna hijau adalah lambang dari Islam dan kehidupan, fondasi spiritual bangsa itu. Dan kemudian warna putih, lambang perdamaian dan kemurnian, dan warna merah tentu saja sebagai lambang keberanian dan pengorbanan. Nah, dunia barat lama menyebut negeri ini Persia, tetapi sejak tahun 35 namanya menjadi Iran, bahwa Iran adalah nama asli sebenarnya bagi bangsa ini. Dinasti Pahlavi, raja terakhirnya adalah Muhammad Reza Pahlavi, yang memerintah Iran hingga revolusi Iran tahun 1979. Istrinya yang sangat terkenal, cantik, dan mewah, yaitu Farah Diba, yang kemudian menjadi Farah Pahlavi, yang menikah pada tahun 1959 dan melahirkan putra mahkota Reza Pahlavi pada tahun 1960, kemudian Princess Faranas Pahlavi, kemudian ada Prince Ali Reza Pahlavi meninggal tahun 2011, juga Princess Leila Pahlavi meninggal tahun 2001, jadi tinggal 2 nih anaknya sekarang. Nah, pada tahun 79 terjadi revolusi Iran yang kemudian mengubah Iran menjadi negara agama, negara Republik Islam Iran. Reza Pahlavi harus lari ke Amerika pada zamannya Jimmy Carter, dan di sini terkenal dengan satu krisis, adanya sandera 54 sandera yang disandera pada saat revolusi Iran tahun 79. Dan kira-kira apa yang menyebabkan adanya revolusi Iran tahun 1979? Tentu saja ada banyak ya, karena monarki itu selalu ada KKN, nepotisme, korupsi,
dan kemewahan yang sikap borjuis dari orang-orang kerajaannya itu, salah satunya kita bisa melihat satu fenomena pesta besar untuk memperingati 2000 tahun Emporium Persia pada zamannya Muhammad Reza Pahlavi. Dia saat itu dengan sangat narsisnya ingin menaruh dirinya itu seperti Koresh yang Agung atau Xerxes pertama. Seperti kisah yang ada di dalam kitab Esther, Raja Xerxes pertama atau Raja Ahasverus. Itu pernah menggelar suatu pesta selama 180 hari. Nah, mungkin idenya dari sini mungkin. Maka kemudian untuk memperingati 2500 tahun Emporium Persia, di zamannya Reza Pahlavi ini dia mau mengadakan suatu pesta besar yang saat itu biayanya itu sekitar 600 juta dolar lebih. Dia mengundang semua pembesar di seluruh dunia untuk datang kepada pestanya yang menyulap gurun dari puing-puing kerajaan Persia itu yang seluas 100 hektar menjadi hutan yang baru, menjadi taman-taman yang baru, sebagai suatu demonstrasi kemegahan kekaisaran, sebagai suatu theater of power, pertunjukan visual untuk menunjukkan supremasi stabilitas kekuasaan. Nah, ini Muhammad Reza Pahlavi mau menunjukkan aku ini raja di atas segala raja. Seperti Xerxes pertama pada zaman Ratu Esther yang bikin pesta 180 hari. Nah, semuanya makanan, pelayan, mua, chef semuanya didatangkan dari Paris. Tidak menggunakan orang lokal. Pelayan semua dari Paris. Semua taplak meja, spray semuanya. Yang utama makanan katalerinya itu berasal dari sepuh emas murni. Nah, tujuannya itu apa? Memamerkan kerajaan yang kaya raya dan kebesaran keagungannya. Di antara orang-orang Iran banyak yang miskin. Nah, lucunya Shah Iran ini bahkan dia tidak mengundang menteri-menterinya sendiri. Dia hanya mengundang orang-orang asing yang semua didatangkan dari penguasa seluruh dunia. Pada waktu itu yang berkuasa Presiden Nixon. Tapi dia nggak mau datang. Dia mengirim utusannya. Ratu Elizabeth juga nggak mau datang, cuman mengutus utusannya saja. Dia mengadakan pesta di Persepolis untuk merayakan 2500 tahun monarki dan tamu internasionalnya, pemimpin global dunia dibawa ke situ. Dan kemudian ini sebagai pertunjukan sarana untuk membangun aliansi legitimasi global yang saat itu Reza Pahlavi sangat punya hubungan yang baik dengan Inggris, dengan Israel, dengan Amerika. Itulah pesta dengan kemewahan yang ekstrim dikala orang-orang Iran miskin. Nah, tentu saja ini menjadi suatu pemicu. Nah, makanya kalau jadi penguasa, kuoso itu mesti gendong lali. Lupa diri dia. Ternyata ini menjadi titik kelemahannya dia. Ini kan pesta diadakan tahun 71. Dan revolusi Iran terjadi tahun 1979. Dan sejak peristiwa pesta itu menjadi pemicu bagi semua orang-orang yang tidak setuju, termasuk diantaranya adalah Khomeini. Dan kemudian dia diasingkan, Khomeininya. Kemudian menjadi salah satu faktor delegitimasi yang berkontribusi pada revolusi Iran. Dalam sejarah modern, pesta Reza Pahlavi ini menjadi simbol awal keruntuhan monarki Iran dan mungkin sampai saat ini. Nggak ada pesta yang lebih heboh, nggak ada pesta yang lebih mahal di dunia ini setelah pestanya Shah Iran yang terakhir ini. Nah, ini namanya kuoso gendong lali. Semua selalu begitu takabur ya. Nah, barulah kita masuk pada Revolusi Islam tahun 1979. Dipimpin oleh Ruhollah Khomeini, nama aslinya Ruhollah Khomeini, yang hasilnya adalah sistem monarki dihapus dan lahirlah negara baru, Republik Islam Iran. Ruhollah Khomeini ini pernah mengalami masa pengasingan politik karena dia sangat menentang Shah Iran tadi. Dia memang ingin menggulingkan monarki Iran. Khomeini awalnya adalah ulama Syiah yang keras mengkritik pemerintahan Shah Iran dan kritiknya terhadap kebijaksanaan modernisasi dan kedekatan Iran dengan dunia barat
Dan Khomeini ini ditangkap tahun 1963, dibuang dari Iran tahun 64, diasingkan ke beberapa tempat mulai dari Turki, di Irak selama 14 tahun dan kemudian di Prancis pada tahun 1978. Nah, justru di Paris ini pengaruh dari Khomeini ini justru semakin besar. Dan Paris sebagai pusat revolusi. Selama Khomeini tinggal di Paris, wartawan internasional itu bebas mewawancarainya, makin viral deh dia. Makin bebas Khomeini berpidato dan kemudian direkam dalam kaset-kaset yang disebarkan di seluruh Iran. Nah, kenapa kok Khomeini bisa melakukan ini di Prancis? Karena ada kebebasan pers di Paris yang memang memberi ruang besar bagi Khomeini ini untuk menyebarkan gagasannya menjelang revolusi Iran. Dan pidato-pidato Khomeini ini yang tersebar memicu jaringan oposisi Iran mengorganisasi protes besar, menjatuhkan monarki sah, dan mendirikan pemerintahan Islam. Nah, situasi di Paris sangat berbeda dengan situasi media di Iran. Kalau di Iran, yang namanya Khomeini ini pidatonya nggak bakal bisa didengar karena dikontrol oleh Sahiran. Tapi di Prancis, Khomeini dapat diwawancari secara terbuka, direkam, disebarkan di kaset-kaset. Dia bebas berkomunikasi dengan jaringan oposisi Iran yang lainnya. Media global, televisi barat secara rutin meliputnya. Dan ini membuat Khomeini dikenal luas sebagai simbol perlawanan bagi Sahiran. Waktu itu di bawah pemerintahan Presiden Valéry Giscard d'Estaing yang memerintah pada sekitar tahun 1974 sampai 1981, Prancis memang memiliki tradisi kuat kebebasan berbicara dan suaka politik, dan juga ada pertimbangan diplomatik yang pada saat itu kekuasaan Muhammad Reza sudah mulai goyah gara-gara pestanya tadi salah satunya. Banyak pemerintah barat mulai menyadari bahwa rezim Shah ini akan jatuh, sehingga mereka tidak ingin terlihat memusuhi tokoh yang akan menjadi the future leader bagi Iran. Dan juga di Perancis itu ada kebijakan bahwa selama seseorang tidak melanggar hukum atau mengorganisasi kekerasan di wilayah Perancis, maka dia tidak akan membungkam aktivitas politiknya. Jika Perancis membungkam atau mengusir Khomeini karena hanya berpidato politik, maka hal itu dianggap sebagai melanggar prinsip hak asasi dan kebebasan pers yang menjadi identitas politik Prancis sejak Revolusi Prancis. Maka Prancis mengizinkan Khomeini bicara bebas apa saja karena kombinasi tradisi kebebasan politik. Keputusan ini secara tidak langsung memberi Khomeini panggung dalam mempercepat momentum menuju ke Revolusi Iran tahun 1979. Pada 1 Februari 1979, dia balik dari Paris menuju ke Teheran dan disambut dengan jutaan orang, dan peristiwa ini menjadi titik balik Iranian Revolution. Khomeini ini sangat unik dalam sejarah politik modern, seorang ulama dalam pengasingan di desa kecil di dekat Paris, memimpin revolusi yang mengubah sistem negara besar di Timur Tengah. Dan kemudian dia menjadi Ayatollah Khomeini, menjadi pemimpin ulama terbesar. Nah, itu mungkin mirip walaupun tidak sama secara persis seperti pausnya di Iran di sana ya. Ruhollah Khomeini meninggal dunia pada 3 Juni 1989 di Teheran dan kemudian digantikan oleh Ali Khamenei sejak tahun 89 hingga 2026 pada tanggal 28 Februari gugur dalam serangan militer gabungan antara aliansi pedofilia Donald Trump, aki-aki tantrum, dan Israel terhadap Iran. Kemudian kita masuk pada Iran modern, the Islamic Republic of Iran, yang sistem politiknya berbentuk Republik Islam. Benderanya adalah kaligrafi geometris dari kata Arab Allah. Strukturnya dari 4 bentuk bulan, jadi bulan sabit dari sisi kanan dan sisi kiri, dan kemudian ada pedang. Dan sebenarnya ini adalah kaligrafi nama Allah. Dan posisi tertinggi di negara ini, supreme leadernya adalah Ruhollah Khomeini, kemudian Ali Khamenei,
kemudian digantikan oleh Mujtaba Khamenei. Dan Ayatollah adalah gelar utama dalam Islam Syiah yang memiliki otoritas tinggi dalam bidang teologi dan hukum Islam. Mereka adalah sarjana agama yang sangat dihormati dan menjadi rujukan umat dalam berbagai persoalan keagamaan. Dan di sini Ayatollah menjadi supreme leader, pemimpin negara. Nah, dari sini kemudian tahun 1979 ini menjadi awal utama dari embargo Barat kepada Iran. Dan juga adanya konflik Syiah dan Sunni. Sama kayak mungkin dahulu itu Protestan dan Katolik pernah berperang. Ya, ini konflik Islam dan Sunni. Mirip-mirip ya. Dan perbedaan ini mungkin sampai hari ini masih ada. Bahkan ada sebagian orang Islam di Indonesia tidak mau berbela-sungkawa untuk Ali Khamenei hanya karena dia seorang Syiah. Dalam hierarki utama Syiah biasanya ada tingkatan Hajatul Islam, gelar mulia untuk imam, kemudian ada Ayatollah yang artinya tanda Allah, kemudian ada Grand Ayatollah. Grand Ayatollah ini mirip dengan Paus dalam Katolik Roma walaupun nggak sama persis. Ada 3 Ayatollah yang kita kenal, Ayatollah Khomeini, Ali Khamenei, dan Mujtaba Khamenei. Nah, ada batasan pada perempuan yang harus menutup kepalanya, berhijab, dan hari ini sudah mulai agak longgar dan diupayakan untuk ada modernisasi dan juga persamaan bagi para perempuan. Tapi dalam bidang pendidikan, perempuan juga diberikan privilege untuk memiliki pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Ada pembatasan sosial dan hukum bagi perempuan. Ada hukum keluarga, hukum hak waris, ada kesaksian hukum, memang masih ada perbedaan dan ini masih diupayakan untuk diperjuangkan sama dengan kaum laki-laki. Nah, kemudian ada sejarah embargo politik pada Iran ya yang dimulai di tahun 1979 yang menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang membawa Ruhollah Khomeini menjadi Republik Islam Iran, dan peristiwa pentingnya adalah krisis sandera kedutaan Amerika Serikat di Teheran yang pada saat itu mahasiswa revolusioner Iran menyandera sekitar 52 diplomat Amerika selama 444 hari. Dan Presiden Jimmy Carter membekukan aset Iran di Amerika Serikat dan perdagangan dengan Iran dibatasi. Dan sejak saat itu Iran tidak ada IMF, tidak ada US dollar, tidak ada urusan dengan Wall Street, tidak ada MSCI, tidak ada JP Morgan, tidak ada Moody's Rating, tidak ada World Bank, tidak ada WHO, tidak ada big farmasi barat seperti Pfizer misalnya yang mengendalikan obat-obatan untuk rakyat. Kita aja masih diatur ya. Iran enggak, karena memang dia betul-betul menjadi negara mandiri dengan embargo itu. Dan mulai tahun 2006 ada masalah terbesar muncul ketika Iran dituduh mengembangkan senjata nuklir dan Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi internasional pada Iran dan adanya pembatasan ekspor senjata, teknologi nuklir, transaksi Bank Iran, aset pejabat Iran dibekukan dan bertubi-tubi betul-betul diisolasi. Kemudian tahun 2018 Presiden Donald Trump menarik Amerika dari perjanjian nuklir, akibatnya ada sanksi ekonomi diberlakukan kembali. Nah, ya jadi dipukul terus-menerus oleh negara-negara barat. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Iran maju dalam persenjataan militer termasuk misil? Nah, walau ada sanksi barat, Iran tetap mendapatkan bantuan dari negara yang lain. Lainnya itu ada. Misalnya Korea Utara, China, dan juga Rusia. Dan kerjasama ini membantu Iran mempercepat pengembangan program misilnya. Nah, Iran itu memiliki strategi reverse engineering, terkenal sering membongkar teknologi asing lalu membuat versinya sendiri. Misalnya, mereka pernah menyalin desain rudal Scud menjadi Shahab dan mengembangkan rudal Fatih dan Sejil dengan teknologi lokal yang biayanya sangat murah dan bahkan bisa diadu dengan misil-misil Amerika. Ini tentu saja ada banyak sekali. Mungkin tampaknya saya membagikan saja ya ini, supaya Anda bisa baca-baca pelan-pelan gitu ya. Oke, jadi Iran itu sudah mengklaim telah mengembangkan 2 generasi rudal dalam kategori hipersonik, yaitu Fatah 1 dan Fatah 2. Sebagian analisis militer barat itu mengatakan sistem ini kayaknya dibesar-besarkan.
Ya biasa kan, saling bluffing atau saling ngejek juga bisa. Saya tidak ahli di sini, mungkin ada di antara kita yang lebih ahli dalam urusan geopolitik ini. Nanti kita bisa sharing bersama-sama ya. Nah, kemudian Israel sebagai musuh Israel modern karena dia dianggap menyokong Hizbollah dan Hamas. Ya, kebenarannya nanti bisa kita perbincangkan nanti ya. Mungkin memang ada campur tangan dari Iran di situ, sehingga Israel sangat marah kepada Iran. Dan juga ada Iran yang masih tidak mau mengakui Israel sebagai negara secara politik. Dan secara terbuka Iran mendukung perjuangan Palestina dan bahkan disinyalir membantu Hamas. Ada yang menarik, misalnya di tahun 2017 ya, dunia ini dihentakkan dengan kekejaman ISIS. Nah, ISIS itu sebenarnya dari kalangan Sunni. Dan Iran ini adalah yang terdepan dalam memerangi keganasan ISIS. Salah satu panglima yang sangat saya kagumi yaitu Qasim Sulaimani. Dia adalah pahlawan yang membantu menghancurkan keganasan dan kebiadaban ISIS. Tapi anehnya, Anda tahu, pada 3 Januari 2020, sang pahlawan ini, Qasim Soleimani, gugur dalam serangan drone Amerika di Baghdad yang diperintahkan oleh si kakek-kakek tantrum Donald Trump. Itulah yang membuat setiap tahunnya ribuan orang Iran itu datang ke makam Qasim Soleimani ini di Kerman, kota kelahirannya, dan mengikuti prosesi ziarah. Kemudian sisa-sisa ISIS yang masih ada itu masih memerangi Iran. Misalnya ada bom di kota Kerman pada tahun 2024 yang menewaskan sekitar 90 orang saat memperingati kematian pahlawan Qasim Soleimani ini. Dan ada bahkan 200 orang luka-luka. Jadi itulah kronologi kerajaan Persia dan seterusnya. Yang pertama dari abad ke-6 sebelum Masehi, Kores yang Agung dalam kekaisaran Persia. Kemudian jatuhnya Babel, Kores menguasai Babilonia. Kemudian Persia dikuasai oleh Alexander Agung pada abad ketiga sebelum Masehi. Muncul kekaisaran Parthia, kekaisaran Sasania yang sangat melindungi orang-orang Yahudi diaspora dan juga menghasilkan Talmud Bavli yang sangat terkenal itu. Bahkan sampai penaklukan Islam di wilayah Persia, orang-orang Yahudi masih dilindungi dengan baik di situ. Juga ada dinasti Safavid, dinasti Pahlavi, dan kemudian nama Persia menjadi Iran. Kemudian tahun 1979 ada revolusi Iran. Dan hingga sekarang Republik Islam Iran dan ada embargo internasional pada negara Iran. Jadi ciri Iran modern kekuatan regional Timur Tengah meskipun dia diembargo menjadi pusat geopolitik dengan Barat tetap mempertahankan identitas Persia kuno. Perlu ada catatan teologis yang jujur yang menarik tentang Persia ini bahwa Kores yang Agung punya hubungan yang baik dengan Israel dan juga Yahudi tetap memiliki hubungan yang baik pada dinasti Sasania dan perlu kehati-hatian dalam studi teologi dan geopolitik ini. Tidak semua konflik modern dapat langsung disamakan dengan pola nubuat Alkitab. Jadi misalnya hari ini Anda percaya Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Oke. Tapi Anda harus tahu bahwa Alkitab juga mencatat ketika Israel tidak setia, itu juga Tuhan memberikan hukuman kepada Israel. Dan apalagi Israel hari ini bukan Israel seperti dahulu. Dan Israel hari ini adalah negara sekuler yang bahkan 25% dari penduduk Israel itu ateis, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi Kristen-Kristen yang Zionis, belajarlah sejarah banyak-banyak, pikniklah banyak-banyak, belajarlah banyak-banyak. Jangan right or wrong Israel. Ya, karena Tuhan sendiri menuntut kesetiaan. Ketika Israel tidak setia, Tuhan juga menghukumnya kok. Baiklah, kita sudah memahami bersama bahwa bangsa Israel, bangsa Persia adalah bangsa yang pernah sama-sama terluka. Dan keduanya menarik untuk dipelajari. Dan keduanya juga melahirkan peradaban yang sangat mempengaruhi dunia bahkan sampai hari ini. Jadilah yang sudah kita pelajari di sisi sejarahnya. Saya tidak ahli dalam ilmu geopolitik, mungkin ada yang lebih ahli di situ. Silakan nanti bisa memberikan tambahan wawasannya. Saya hanya presentasi sejarahnya saja. Selebihnya kita bisa bertanya jawab atau sharing thought.
Oke, Tuhan memberkati. Shalom, assalamualaikum. Terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu. Saya kembalikan Baik, ke Mas Dimas. terima kasih banyak Ibu Rita atas paparan yang begitu komprehensif ya. Kita atau kami semua dibawa melintasi waktu, memahami bagaimana akar historis juga filosofis ya Persia yang membentuk Iran yang kita kenal hari ini. Satu peradaban yang jauh lebih lama ya, sebelum Amerika, sebelum Inggris, sebelum Romawi bahkan. Persia memang pernah menjadi negara adikuasa. Tanya jawab wadah yang menyatukan kita malam hari ini. Di bagi teman-teman yang baru pertama kali join pada malam hari ini, seminar kita diselenggarakan oleh komunitas Circles Indonesia. Di Circles Indonesia adalah sebuah komunitas belajar dan ruang perjumpaan intelektual yang berkomitmen pada pengembangan pemikiran kritis, etika, dan keberagaman. Jadi di komunitas ini, yang mana Ibu Rita Wahyu adalah Ketua Dewan Penasehatnya, kita tidak hanya belajar gaya, filsafat, atau sains, tapi kita juga mau mempelajari bagaimana akar sejarah, bahkan hingga kedalaman dari kebijaksanaan yang diturunkan atau yang sudah pernah dipelajari oleh manusia selama ribuan tahun. Jadi kita sangat beruntung karena di dalam berbagai kesempatan Sirkus Indonesia dibimbing dan didampingi oleh para pemikir bangsa ya, di antaranya Romo Magnis Suseno, Dr. Budi Munawarrahman, mungkin beliau hadir pada malam hari ini. Selamat malam Dr. Budi. Ada Profesor Franky Budi Hardiman, juga pernah Profesor Komarudin Hidayat yang memberikan pencerahan lewat filsafat teologi yang beliau ampuh. Serta tentu saja narasumber kita malam hari ini, Ibu Dr. Rita Wahyu yang konsisten mendalami dan mengajarkan filsafat Ibrani. Jadi semangat yang dibawa oleh Sirkus Indonesia adalah semangat hospitality, ya, keramah-tamahan di dalam intelektual, di mana setiap ide kita hargai dan setiap pertanyaan adalah pintu menuju pengetahuan baru. Oleh karena itu, sekarang saya membuka ruang bagi Bapak Ibu serta malam hari ini yang mau bertanya jawab dengan Ibu Rita. Untuk Kak Dimas, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat Ya, malam. Salam juga untuk Kak Dimas dan juga untuk Bunda Rita. Terima kasih Bunda Rita untuk pemaparan yang cukup luar biasa pada malam hari ini ya mengenai tentang sejarah Iran dan juga Persia yang sudah dipaparkan meskipun saya tadi sempat terlambat. Tadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bunda Rita Wahyu, mungkin bisa diberi tanggapan juga. Tadi di lini masa mengenai tentang dinasti-dinasti yang berkuasa di zamannya seperti dinasti Timurid, kemudian Seljuk, kemudian Göktürk tadi itu ya. Nah, itu kan di mana mereka semua itu kan sebenarnya merupakan suku bangsa yang berasal dari wilayah pegunungan Altai kuno. Nah, di dalam hal ini contoh misalnya kalau kita melihat juga tokoh seperti Timur Leng ya, Timur Leng Khan yang dimana juga merupakan Turko-Mongol yang dimana kuasaannya berasal dari dinasti Timurid ini sendiri, itu juga banyak mengadopsi seni tradisi budaya lebih ke ranah Persia atau Parsi yang tadi sempat disebutkan oleh Bunda Rita. Nah, dalam hal ini sampai sejauh mana kiranya pengaruh Mongol, baik itu Turko-Mongol atau Mongol Muslim maupun juga Mongol yang non-Muslim itu juga apa namanya memiliki pengaruh-pengaruh ini baik itu bukan hanya dalam tradisi tapi juga dalam dunia sastra mereka dan bagaimana mereka juga membentuk sifat-sifat pribadi mereka yang dimana mereka adalah para penakluk-penakluk dari wilayah Asia Tengah. Demikian yang bisa saya tanyakan kepada Bunda Rita Wahyu. Terima kasih juga untuk Kak Dimas. Tuhan berkati kita semua. bisa langsung ditanggapi Ibu Rita. Memang kita tidak secara khusus bicara mengenai Mongol yang muncul pada sekitar abad ke-13 ya, ke-13. Pada zaman itu misalnya dari zamannya Genghis Khan dan penerusnya, dan tentu saja di situ nanti ada irisan dengan apa yang ada di infrastruktur di Baghdad, di Nishapur, dan di situ ada juga hubungan antara ulama dan ilmuwan seniman yang kadang-kadang tidak berjalan dengan baik, tetapi di sini tradisi Abbasiyah itu mengalami pukulan besar pada ketika adanya Genghis Khan itu. Jadi tampaknya pengaruh Mongol di sini tidak banyak ya.
Tapi juga Mongol sendiri mengadopsi bahasa Persia. Dan ada beberapa elit Mongol sendiri yang juga mengislamkan diri. Dan ini juga bisa disebut sebagai Persianization of the Mongols atau sebaliknya. Mungkin suatu saat kita ngomongin Mongol deh, ya. Bu Rita, kita ke Pak Patria ya. Silakan Pak Patria. Selamat malam, Bu Rita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menanyakan, Bu Rita, pertanyaan saya, apa Iran yang zaman sekarang, termasuk zaman era Ayatullah Khomeini hingga saat ini, apakah itu masih memakai bahasa Persia dan menganut budaya Persia? Setelah saya melihat paparan Ibu yang Masya Allah yang mantap sekali, itu apa saya terus terang saja Bu Ita, itu saya belum apa dalam pelajaran sejarah dari SMP, SMA itu saya belum pernah apa tentang Cyrus the Great dan dan kerajaan-kerajaan apa Persia sebelum Islam itu saya belum pernah sama sekali. Terus apa itu yang saya tanyakan itu apa hubungannya yang kerajaan-kerajaan Persia zaman dulu dengan para Yahudi, terutama zaman Bani Bani Israel setelah keturunan Nabi Ibrahim dengan Sarah seperti halnya Nabi Abraham, Moses, King David atau King Solomon, sampai John the Baptist atau Nabi Yahya dan lain-lain, itu hubungannya apa? Nah kemudian terus lalu setelah pasca penaklukan umat Islam oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu bagaimana Bu? Oke. Setelah apakah Oke. Islam sampai saat ini Iran menjadi negara Islam seperti sekarang? Terima kasih, Bu Rita. Oke, Selamat malam. Pak Selamat malam. Patria, Mas Patria, Anda minta saya untuk jadi dosen 36 SKS nih. Tapi menarik ini ya. Setelah sejarah manusia di Circle Indonesia, itu membuka satu serial lecture namanya Avraham Avinu. Nah, Avraham Avinu kita akan mulai Avraham Avinu yang ke-8 itu nanti Selasa 7 April jam 19 sama kayak hari ini. Kita akan belajar di situ karena memang Abraham itu diklaim oleh 3 agama besar. Mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam, semua ngaku kalau mereka adalah anak-anak Abraham. Nah, makanya kita belajar Avraham Avinu. Nah, nanti setelah Abraham Avinu, nanti kita akan masuk kepada sejarahnya orang Israel. Nah, nanti sejarah orang Israel nanti kita masuk pada awal Masehi. Mungkin nanti awal Masehi, mungkin bukan saya yang lebih kompeten bicara mengenai sejarah Islam ya Mas Dimas. Nah, kita mau urut nih ya. Jadi mengenai pertanyaan tadi Mas Patria. Jadi untuk belajar ini memang nggak bisa dijawab dari 1 atau 3 kalimat. Karena pertanyaannya minta 36 SKS tadi. Diborong semua ya. Tapi yang pasti di era Ayatollah bahkan sebelumnya di era dinasti Pahlavi itu masih menggunakan bahasa Persia sampai hari ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahasa ilmiah dan teologis di samping bahasa Arab ya. Jadi memang Arab memberi banyak sekali influence, tapi mereka masih mempertahankan bahasa asli mereka, yaitu bahasa Farsi mereka. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pakai bahasa Persia, dalam khotbah di masjid juga pakai bahasa Persia, ya. Jadi ini adalah bahasa secara kultural dan bahasa keilmuannya bisa campur antara Arab dan Farsi. Dan itulah kenapa bangsa Persia masih tetap eksis sebagai bangsa Persia karena masih mempertahankan bahasa Parsinya. Nah, orang Indonesia hari ini, pasangan-pasangan muda hari ini, kalau nyekolahin anak di sekolah internasional, terus anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, malah bangga. Ngomong bahasa Indonesianya gradul-gradul malah bangga. Ini kan degradasi kebangsaan Indonesia sendiri. Nah, kalau jadi orang tua nih anak-anak muda yang ada di sini nanti pasangan muda dan punya anak nanti Anda harus menjadikan anak-anak Anda pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Indonesia. Jangan nggak bisa bahasa Indonesia dong. Tambah lagi deh satu, pinter bahasa Mandarin karena China menjadi kekuatan baru di dunia ini. Mas Patria, thank you. Nanti ikut ya minggu depan. Selasa, Abraham Avinu. Ditunggu Mas Patria. Di ujung dari seminar ini, bolehkah Ibu Rita memberikan satu final statement? Terima kasih. Sampai larut malam ini masih bertahan banyak sekali. Sobat Circle semuanya,
kita belajar bersama-sama untuk melatih ketajaman kita berpikir bahwa peradaban Persia dan kekuatan politik dalam sejarah Timur Dekat kuno yang bertahan selama 2500 tahun hingga kini. Dalam narasi Alkitab Perjanjian Lama, bahkan Perjanjian Baru, Persia pernah tampil sebagai alat dalam providensia Allah melalui raja seperti Kores yang memberi kebebasan bagi bangsa Israel untuk kembali dari pembuangan dan membangun bait sucinya kembali di Yerusalem. Dengan demikian Persia menempati posisi unik, sebuah kerajaan non-Israel yang justru menjadi sarana pemulihan umat Tuhan. Sejarah ini mengingatkan bahwa kedaulatan Allah bekerja melampaui batas bangsa dan kerajaan, mengarah peristiwa dunia untuk menggenapi rencananya bagi umat manusia. Bisakah Persia dahulu itu akan menjadi Persia hari ini? Ya, kita lihat saja. Nah, kita akan bersama-sama menjadi saksi sejarah. Maka dari saksi narasi sejarah itu kita melihat ada sebuah paradoks yang menarik. Dahulu Persia menjadi alat dalam providensia Allah bagi pemulihan Israel. Namun dalam realitas geopolitik modern, negara yang mewarisi wilayah Persia ini yaitu Iran sering berada dalam konflik dengan Israel dan negara-negara barat. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa Iran tetap memainkan peranan yang penting dalam dinamika kawasan Timur Tengah, bahkan selama puluhan tahun menghadapi sanksi ekonomi hampir 50 tahun. Bahkan Iran mengembangkan model resisten ekonomi yang menekankan kemandirian produksi dan pengurangan ketergantungan pada teknologi luar negeri. Nah, kita orang Indonesia kan sangat tergantung sekali pada teknologi luar negeri. Nah, keunggulan bangsa Persia yang bertahan sampai hari ini bisa kita ambil benefitnya, cara berpikir mereka. Nah, maka karena itu terlepas dari ketegangan politik dengan Israel dan Barat, Iran itu tetap merupakan faktor yang penting. Bangsa yang memiliki kemandirian teknologi yang dibangun di bawah tekanan sanksi menunjukkan suatu ketahanan nasional. Ini keren. Ini adalah upaya untuk membangun kemakmuran secara mandiri, self-sufficient, meskipun dalam kondisi keterbatasan. Nah, ini adalah satu teladan yang baik. Nanti dalam sejarah perspektif yang panjang bangsa Persia, baik dunia Alkitab maupun geopolitik modern, pastilah bangsa Persia ini terus memainkan peran yang signifikan dalam panggung sejarah dunia ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran di Circle Indonesia. Tetap setia untuk semua paparan-paparan dari para pengajar di Circle Indonesia. Dan terima kasih untuk partisipasinya sampai malam ini, Mas Dimas, semuanya. God bless Indonesia, God bless Israel, God bless Iran. Tuhan memberkati dunia ini. Amin. Terima kasih banyak Ibu Rita, terima kasih sekali lagi, Ya. banyak terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan diskusi Terima malam kasih, ini Bu di sejarah Rita. peradaban Persia. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Terima kasih. Tuhan Sampai ketemu memberkati lagi kita semua. teman-teman. Sampai ketemu. Terima kasih Si Bu Bu Rita. Rita. Sampai Kita ketemu. akan Terima belajar kasih Bu Berkati Rita. Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Good night. Terima kasih Bu Rita, Tuhan memberkati atas Shilama alon esa enai elhe harime ain yavo esri me in Adonai loyanum loyisham hashomer ose shamayim